Hari itu, Jit semakin perhatian terhadap Krishna dan membawakan makanan untuknya yang sedang menghias diri di depan cermin. Jit mengajak Krishna duduk di tempat tidur dan mengatakan, "Hari ini kau tidak akan melakukan pekerjaan apapun dan yang perlu kau lakukan hanyalah bersantai, karena aku akan memasak untukmu." Krishna tidak yakin Jit bisa melakukannya, namun Jit meyakinkan bahwa dia bisa memasak dan memintanya untuk mencicipi makanan tersebut. Krishna menikmati makanan itu tanpa berkomentar apapun. Lalu Jit ingin mencicipinya karena dia juga belum makan sejak pagi, tapi Krishna menolak membaginya dan berkata, "Makanan ini dibuat untukku dan aku tidak akan memberikannya padamu." Krishna melarikan diri membawa piring makanan tersebut, kemudian Jit pun berlari mengejarnya. Di tempat lain, Gauri terlihat putus asa mengingat apa yang terjadi padanya dan mengatakan, "Aku tidak ingin ada orang ketiga di antara hubunganku dengan Jit. Jika ada yang datang dan mencoba menghalangiku maka aku akan menghancurkannya. Aku harus melakukannya meskipun itu akan menyakiti diriku sendiri." Tiba-tiba bayangan batinnya muncul dan mengatakan, "Inilah yang kuharapkan darimu." Namun bayangan lain berkata, "Kau adalah gadis yang egois dan tidak tahu malu." Bahkan bayangan batinnya terus muncul dan menyalahkan Gauri dengan mengatakan, "Kau akan menghancurkan rumah tangga saudaramu. Kau akan menyakiti perasaan Krishna, dan harusnya kau ingat bahwa dia telah membesarkanmu layaknya seperti seorang ibu. Dia selalu mementingkan impianmu dan mengubur impiannya sendiri hanya untukmu karena Krishna ingin melihatmu bahagia. Dia selalu merangkul setiap kesedihan dan menyemangatimu, tapi kau berniat merusaknya." Batinnya terus berkelahi sampai mengucapkan bahwa Gauri lebih buruk daripada seorang penyihir. Sontak Gauri berteriak dan meminta suara batinnya untuk diam. Di satu sisi Jit masih mengejar Krishna layaknya anak-anak yang merebutkan mainan. Krishna menolak memberikan makanan tersebut, tapi Jit tidak menyerah dan berhasil meraih tangannya. Mereka begitu dekat satu sama lain dan Jit mulai menyentuh wajahnya dengan mesra. Sedangkan Gauri masih berdebat dengan batinnya dan mengatakan, "Aku tidak melakukan kesalahan apapun, aku memang egois dan tidak ingin menderita, tapi aku tidak membutuhkan siapapun karena aku bisa menjaga diriku sendiri." Batinnya menganggap bahwa Gauri serakah dan keras kepala, bahkan kekeras kepalaannya bisa melubangi hatinya yang dalam, dan hatinya akan hampa. "Kau memiliki segalanya tapi ketidaknyamananmu menghancurkan segalanya, dan sekarang kau ingin melakukan hal sama dalam kehidupan Krishna." Gauri bertanya, "Jadi apa yang harus kulakukan? Aku sangat mencintai Jit dan bagaimana aku bisa melepaskannya begitu saja?" Batinnya berkata, "Bukankah kau sudah menyerah pada cintamu dan ingin menggapai impianmu? Lalu apa yang terjadi?" Gauri menjawab, "Sekarang situasinya berbeda, aku memang sudah meninggalkannya tapi aku sadar bahwa aku tidak ingin kehilangannya. Aku akan mendapatkan Jit kembali berapapun harganya, dan aku tidak akan membiarkannya pergi lagi dariku." Batinnya mengatakan, "Cinta tidak dibuat dengan tanganmu sendiri dan kau tidak bisa mendapatkannya kembali." Gauri tidak terima dan berteriak meminta mereka semua pergi. Namun bayangan itu malah mentertawakannya sehingga Gauri emosi dan melemparkan vas bunga sampai cerminnya hancur. Di satu sisi Jit membodohi Krishna dengan berpura-pura mendekatinya, namun kenyataannya dia hanya ingin mengambil makanan tersebut. Jit mencicipi makanan yang rasanya tidak enak dan mempertanyakan kenapa Krishna berbohong, jika makanan itu enak. Krishna mengatakan, "Kau memberikan makanan ini dengan penuh cinta dan menyiapkan segalanya. Aku tidak mempermasalahkan dan akan duduk menikmati makanan ini." Tak lama kemudian, Jit mencoba mengalihkan perhatian dan membahas tentang peristiwa di kuil. Krishna panik dan mencoba menutupi masalah Gauri dengan mengatakan, "Saat itu aku melarikan diri dari kuil karena aku merasa stres, dan kupikir aku telah membahas ini sebelumnya." Jit masih penasaran dan bertanya, "Apakah kau mengetahui apa yang ada di benak Gauri?" Krishna menutupi masalahnya karena tidak ingin Jit mengetahui kebenaran tentang Gauri yang dekat dengan Sukan, dan mencoba mengalihkan pembicaraan, baik Jit ataupun Krishna saling memiliki rahasia satu sama lain. Jit mengingat bagaimana dia mengungkapkan perasaannya pada Gauri dan berpikir, "Krishna memiliki hati yang murni dan jujur, sehingga dia terus membebani hatiku karena aku tidak ingin menyakiti perasaannya, dan aku tidak tahu apa sebenarnya yang Gauri katakan padanya." Krishna mengalihkan perhatian Jit dan mengatakan, "Aku akan menghabiskan makanan ini, setelah itu pergi membawakan persembahan untuk nenek." Jit setuju dan berkata dalam hatinya, "Baguslah dia akan pergi sehingga aku bisa bertemu dengan Gauri dan mempertanyakan, apakah Krishna mengetahui apa yang dibicarakan karena entah kenapa aku merasa tidak nyaman." Sesampainya di rumah Durga, Jit datang menemui Krishna yang berada di dalam kamar Gauri dan bertanya, "Apa yang terjadi, kenapa kau berteriak?"
Jit menemukan surat Gauri yang berisikan permintaan maaf pada Durga karena dia harus pergi ke Mumbai dan mengatakan, "Aku tidak ingin menipu semua orang dan menyakiti Krishna, tapi bagaimana dengan diriku? Keinginanku dan impianku yang begitu besar, cinta dan keluarga memang ada di depan mataku, tapi jika aku melewatkannya maka aku tidak akan pernah hidup bahagia. Aku akan pergi ke Mumbai untuk selamanya dan kumohon maafkan aku." Jit bertanya, "Apa yang terjadi? Kenapa Gauri pergi ke Mumbai dan kenapa foto Gauri rusak?" Krishna berkata dalam hatinya, "Aku tidak bisa menceritakan kebenaran tentang Sukan pada Jit karena dia tidak akan mentolerir Gauri." Krishna mengatakan, "Kali ini aku tidak akan membiarkannya kabur kemanapun, dan kita harus segera menemukan Gauri secepatnya." Di tempat lain, Samdan dan keluarga khawatir melihat kondisi Sukan yang pulang dalam kondisi memar di seluruh wajahnya. Mereka mempertanyakan apa yang terjadi. Sukan memberitahu bahwa dia terkena sengatan lebah. Sontak Kalawati dan Abimanyu terkejut mendengar hal itu karena jebakan Krishna malah mengenai Sukan. Tiba-tiba, seorang wanita yang diikat menggunakan rantai dan wajahnya ditutupi rambut panjang berkata, "Serangan balik telah dimulai dan ini baru permulaan. Kalian akan melalui begitu banyak neraka sehingga kalian akan hancur. Hitungan mundur setiap orang telah dimulai dan satu persatu permainan kalian akan berakhir. Setelah itu aku akan mendapatkan keadilan." Samdan meminta untuk segera menguncinya di dalam kamar lagi, namun mereka kaget mendengar kedatangan Jit dan Krishna. Beruntunglah Abimanyu dan Sukan berhasil menyembunyikan wanita itu di dapur. Saraswati mengalihkan perhatian dan bertanya pada Krishna kenapa dia terlihat khawatir. Jit mengetahui bahwa keluarga sangat membencinya dan memberikan alasan bahwa Gauri telah meninggalkan rumah. Mereka ingin dia kembali karena kasihan pada Durga yang sendirian, dan meminta Raghu Vedra menghubungi komisaris. Raghu menolak membantunya karena menganggap Gauri adalah racun bagi semua orang. Krishna mengatakan, "Tolong jangan katakan seperti itu, Gauri adalah saudaraku, ibuku sudah meninggal dan bagaimanapun aku sudah seperti ibu baginya. Aku telah membesarkannya dan aku percaya bahwa kau mengerti perasaanku. Tolong bantu aku untuk menemukan saudara perempuanku dan aku akan menyentuh kakimu." Raghu Vedra meminta Krishna untuk berdiri dan mengatakan, "Kau berada di rumah ini sebagai Lasmi, kau tidak boleh menyentuh kaki siapapun dan jangan khawatir, aku akan membantu demi dirimu." Setelah Raghu Vedra pergi untuk menghubungi komisaris, Krishna mendengar teriakan wanita dan berjalan menuju dapur. Semua orang tegang bahkan Samdan memintanya untuk berhenti tapi tidak didengar. Beruntunglah Raghu Vedra mengalihkan perhatiannya dan memberitahu bahwa komisaris tidak bisa membantu mereka karena telah terjadi kerusuhan. Para polisi sedang mengatasi kasus manusia kera yang sudah meresahkan banyak warga. Tiba-tiba berita di televisi juga menyiarkan hal sama agar warga berhati-hati karena banyak orang yang menjadi korban terutama para wanita. Kalawati menakuti Krishna bahwa Gauri juga mungkin sudah ditangkap. Sontak Krishna khawatir dan berkata, "Aku akan mencari Gauri sendirian jika memang tidak ada yang membantuku." Jit mengatakan, "Jangan khawatir, kau tidak sendirian dan aku akan pergi bersamamu." Saraswati melarangnya dan meminta Jit untuk membiarkan Krishna pergi sendiri. Raghu menasehati untuk membiarkan putranya pergi, lalu Jit meninggalkan rumah bersama Krishna meskipun Saraswati tidak setuju. Selang beberapa waktu, Krishna menemukan Gauri tergeletak di sebuah ruangan dengan tubuh yang terikat, lalu manusia kera itu mulai menyerang Krishna dengan mencekik lehernya sampai dia hampir kehabisan nafas. Beruntunglah Gauri berhasil mengalihkan perhatian manusia kera dengan mendorong ban, tapi manusia kera itu malah membawa Gauri meninggalkan tempat tersebut. Saat Jit datang namun semuanya terlambat, karena Gauri telah dibawa pergi. Jit mempertanyakan apa yang terjadi. Krishna memberitahu segalanya dan meminta Jit untuk mengantarkan ke kantor polisi, namun semuanya sia-sia karena polisi juga tidak bisa membantu mereka. Krishna dan Jit meminta inspektur melakukan tugasnya, tapi inspektur menunjukkan jika para polisi juga sudah melakukan berbagai cara, sampai nyawa mereka juga menjadi taruhan dan harus terluka. Tak lama kemudian, Krishna dan Jit kembali ke rumah karena mengetahui Durga berada di sana. Durga mengatakan, "Kalian semua tahu bahwa manusia kera telah meresahkan banyak orang, dan sekarang Gauri tidak ada di rumah bahkan tidak mengangkat teleponnya. Aku merasa takut dan ceritakan padaku bagaimana kondisi Gauri." Jit berharap Krishna tidak memberitahu hal tersebut karena Durga terlihat sangat khawatir. Krishna menatap Jit dan berkata dalam hatinya, "Aku tidak mungkin memberitahu nenek bahwa manusia kera itu telah membawa Gauri karena aku tidak ingin membuatnya cemas." Krishna meminta Durga duduk dan mengatakan, "Jangan khawatir karena aku akan membawa Gauri kembali, dan selama Gauri belum ditemukan maka kau akan tinggal di sini." Jit berkata, "Krishna benar,
Selama masalah ini belum selesai maka kau tidak boleh pergi kemanapun, dan ingatlah satu hal bahwa keselamatanmu adalah tanggung jawabku. Sukan berpikir, kenapa mereka berbohong dan merahasiakan ini dari keluarga? Krishna berkata dalam hatinya, aku harus menemukan cara yang kuat untuk mengakhiri ini, dan aku akan menceritakan tentang kisah Sukan yang sebenarnya pada semua orang, setelah Gauri kembali.